Hello, good morning everyone. How are you this morning? I hope you are stay healthy and stay happy. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 8 Bumiku dan hari ini adalah pembelajaran terakhir kita di tema 8 khususnya di subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan. Ini adalah kompetensi dasar untuk hari ini dan ini adalah indikatornya. Nah, kegiatan pertama. Silahkan dibuka bukunya halaman 120. Di sana ada bacaan yang tentunya informasi penting tentang kalender Masehi dan kalender Hijriyah. Silahkan dibaca terlebih dahulu, di pause videonya ya. Nah, setelah membaca tentang kalender Masehi dan kalender Hijriyah, tugasnya adalah silakan anak-anak temukan dari bacaan tersebut 5 informasi penting. Nah, jadi langsung saja dari bacaan tadi ada 5 informasi penting apa yang kalian peroleh lalu ditulis di buku tugasnya. Seperti biasa dibuat tabel seperti ini ya. Lalu ditulis yang rapi, kemudian difoto dan dikirim ke wali kelas paling lambat malam ini jam 10 malam. Oke, kita masuk ke kegiatan selanjutnya. Nah, setelah tadi membaca, sekarang kita akan belajar lebih jauh lagi tentang tahun Masehi dan tahun Hijriyah. Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama, kita akan pelajari dulu yang tahun Masehi. Perhatikan ya, karena ini penting. Nah, tahun Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Revolusi bumi, jadi waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali mengelilingi matahari, yaitu 365 hari. Nah, sekali berevolusi itu biasa kita kenal dengan 1 tahun. Tapi, karena ada seperempatnya di ujung ini, sisa 1/4 hari setiap tahunnya itu dikumpulkan menjadi 1 hari. Nah, 1/4 supaya menjadi 1 harus ada berapa 1/4? Harus jadikan 4/4 kan? Nah, harus ada 4 kali 1/4. Berarti setiap 4 tahun itu terkumpul 1 hari. 4 tahun sekali terkumpul 1 hari, maka jumlah harinya itu tambah 1. Itulah yang namanya tahun kabisat. Nah, kalau tahun biasa, jumlah hari dalam 1 tahun itu kan 365. Kalau tahun kabisat yang 4 tahun sekali, jumlah harinya 366. Itu perbedaannya. Nah, kemudian tahun kabisat adalah tahun yang angkanya habis dibagi 4. Nah, misalnya tahun 2008. 2008 ini kok dibagi 4 habis, maksudnya tidak koma-koma. Lalu tahun 2012, nah hitung aja habis 2008, 4 tahun kemudian 2012. Nah, dari 2012 ke 2020 ada 1 tahun kabisat yang belum tertulis di sini. Tahun berapa? 2016. Nah, berarti setelah tahun 2020 nanti tahun kabisatnya tahun berapa? 2024. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, tahun 2021 apakah tahun kabisat? Jawabannya bukan. Supaya mudah menentukan tahun kabisat atau tidak, kalian tinggal lihat digit angkanya yang terakhir-terakhir ini. Misalnya ini 8. 8 dibagi 4 habis. 12 dibagi 4 habis. 20 dibagi 4 habis. Nah, kalau belakangnya misalnya 2002. 2 dibagi 4 nggak bisa, berarti bukan tahun kabisat. 2021. 21 bagi 4 nggak bisa. Nah, seperti itu cara menentukan tahun kabisat. Setelah itu, 1 tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan, dari Januari sampai Desember. Nah, jumlah hari itu ada yang 31, ada yang 30. Nah, di bulan Februari, kalau tahun biasa, bukan tahun kabisat 28. Kalau tahun kabisat, jumlah harinya 29.
Nah, maka kalau kalian pernah mendengar ada orang yang ulang tahunnya 4 tahun sekali, tanggal lahirnya misalnya 29 Februari. Nah, tahun 2021 ini tidak ada tanggal 29 Februari. Nah, bukan berarti dia tidak bertambah usia. Dia tetap bertambah usia, namun tanggal 29 Februari tidak ada. Kalau dia mau merayakan ulang tahun biasanya di tanggal 1 Maret. Nah, gitu ya. Nah, tahun Masehi ini ditetapkan pertama kali oleh Julius Caesar, kebangsaan Romawi pada tahun 47. Nah, sekarang sudah 2021. Padahal ditetapkan tahun Masehi ini pada tahun 47. Luar biasa ya. Oke, setelah tahun Masehi, sekarang kita pelajari untuk tahun Hijriyah. Tahun Masehi ini tidak banyak yang sulit karena kita sudah biasa, karena kalender yang biasa kita pakai juga yang tahun Masehi. Nah, sekarang untuk yang tahun Hijriyah. Kalau teman-teman yang beragama Muslim, biasanya mereka sudah tidak asing lagi. Kenapa? Untuk menentukan kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha, nah itu menggunakan tahun Hijriyah. Nah, sekarang kita bahas dulu. Tahun Hijriyah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. Kalau tahun Masehi tadi revolusi bumi, kalau tahun Hijriyah revolusi bulan. Nah, kala revolusi bulan itu 29,5 hari. Nah, jumlah hari dalam 1 tahun Hijriyah, karena ada 12 bulan juga di tahun Hijriyah, berarti 29,5 dikali 12 bulan. Nah, jumlah hari di tahun Hijriyah itu 354 hari. Beda 1 hari dengan, beda 11 hari ya dengan tahun Masehi. Nah, 1 tahun Hijriyah dibagi menjadi 12 bulan, ini nama-nama bulannya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan ini yang bulan-bulan puasa itu ya, lalu Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Nah, kalau tahun Kabisat, jumlah hari dalam setahun Hijriyah itu 355. Kalau tidak Kabisat 354. Perbedaannya di bulan Zulhijjah. Kalau Kabisat berarti jumlah harinya 30. Kalau yang biasa tidak Kabisat jumlah harinya 29. Nah, itu perbedaannya. Kalau Masehi didasarkan pada kala revolusi bumi, kalau Hijriyah dari kala revolusi bulan. Lalu jumlah harinya juga. Yang ini 365, kalau Kabisat 366, kalau yang ini 354, kalau Kabisat 355. Nah, sudah lebih paham ya? Oke, thank you. Jangan lupa tugas yang dikerjakan. Have a nice day. Keep your health.